pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-9, bagian yang kedua, ditulis di pelajaran sekolah sahabat ini, penciptaan dalam konteks kejadian sebagai fondasi bagian yang kedua. Apa yang kita temukan dalam pelajaran ini? Kita menemukan ada literatur ilmiah dan juga dokumen-dokumen yang kuno, ya, dokumen-dokumen yang ditemukan pada zaman kuno itu memberikan argumentasi yang lain tentang apa yang kita pelajari sebelumnya. Ya. Literatur ilmiah itu berbagai hipotesis dibangun untuk menentang Alkitab. Jadi pada saat kita percaya kepada Alkitab, pada sisi yang lain, para ilmuwan di era postmodernisme ini ya meneguhkan beberapa hipotesis, argumentasi atau premis-premis untuk membenarkan argumentasi bahwa ada aspek lain yang tidak perlu bergantung pada ajaran kitab Kejadian, asal mula kehidupan. Kemudian ada juga dokumen-dokumen kuno, ya, terutama di bidang arkeologi yang ditemukan tentang tradisi Mesopotamia, tradisi Mesir, kisah-kisah bagaimana asal mula kehidupan. Nah, ini adalah sebuah grand design untuk menarik perhatian kita dari Alkitab. Itu yang kita pelajari sepanjang pekan ini. Ya, apalagi grand designernya, kalau bukan setan dalam bekerja melalui orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, ya, para ilmuwan. Dan apa yang kita hadapi sepanjang minggu ini adalah argumentasi ilmiah dari para ilmuwan itu. Kita kasih contoh ya, tentang teori bumi datar. Sampai sejauh ini tidak ada di antara kita yang meragukan bahwa bumi ini bulat. Tidak ada satupun keraguan itu. Tetapi teori yang sangat populer ini, yang dianggap sebagai sangat saintifik, membongkar semua konsep-konsep yang sejak awal ditanam dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa bumi ini bulat. Tapi kemudian belakangan dalam satu dekade terakhir ini, orang mulai membongkar konsepsi yang lama itu, dihidupkan kembali. Jadi dia menemukan ruang kembali di tengah orang-orang yang hidup di zaman postmodernisme. Ya, kenapa? Karena accessibility kita terhadap dunia maya itu semakin besar, sehingga argumentasi-argumentasi yang masuk ke pikiran kita mulai tergoyahkan, terutama soal Alkitab. Ya, ini teori bumi datar contohnya ya. Itu dikembangkan oleh Samuel Robotham tahun 1816. Dan bukan cuma itu tahun 1816. Tahun 2018 orang membuat seorang yang bernama Yael Naze, dia membuat disertasi, bahkan membuat disertasi mengenai teori bumi datar. Ini adalah sebuah argumentasi untuk membongkar struktur iman kita yang telah lama ditata dengan rapi mengenai sebuah ilmu yang sederhana, bahwa Alkitab mengatakan bahwa bumi itu bulat. Itu adalah contoh-contoh sederhana. Contoh pertama. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di pelajaran kita ini, saya tidak mau bahas secara detail, tapi ada gambaran, setidaknya kita memiliki gambaran umum mengenai beberapa teori. Yang kedua adalah penciptaan dalam kitab-kitab kuno. Saya mempelajari ini bertahun-tahun mengenai beberapa literatur, ya, yang cerita-cerita dari Mesopotamia, Mesir, dan Syria, dan sebagainya. Di sini disebutkan cerita mengenai Atrahasis. Atrahasis itu adalah cerita dari Babel. Ada banyak selain Atrahasis,
kita juga bisa membaca cerita mengenai Enuma Elis. Keduanya adalah sebuah epik yang ditemukan dalam lempengan oleh para arkeolog, ya, seperti Layard Henry tahun 1800-an menemukan lempengan-lempengan ini dan mereka menerjemahkan. Terjemahan itu hasilnya adalah ada sebuah kisah penciptaan yang diceritakan di dalam mitologi Mesopotamia. Contoh, Atrahasis. Di sana disebutkan bahwa ada penguasa, dewa penguasa namanya Elil. Nah, dewa Elil ini mempekerjakan para dewa-dewa muda. Menarik ceritanya. Lalu kemudian dewa-dewa muda itu memberontak. Maka untuk meneruskan pekerjaannya, untuk meneruskan pekerjaan Rodi yang dilakukan oleh dewa-dewa muda ini, maka dia menciptakan manusia dari dewa Weila. Ini salah satu contoh klasik tentang penciptaan yang ditawarkan oleh literatur kuno. Ya. Kemudian contoh yang lain, mungkin Anda pernah membaca mengenai kisah Enuma Elis. Enuma Elis itu kisah juga mengenai bagaimana manusia diciptakan. Sebuah atau seorang atau katakanlah dewa penguasa Marduk. Ya. Marduk membunuh dewi bernama Dewi Tiamat. Nah, Dewi Tiamat itu tubuhnya dibagi dua. Yang sebelah digunakan untuk menciptakan alam semesta dan yang sebelahnya lagi dibuat untuk menciptakan manusia. Ini adalah sebuah contoh yang lain selain Artahasis tadi itu, dan kemudian kita bertemu dengan cerita Enuma Elis. Semua konteks ini, cerita ini merendahkan atau mengabaikan intervensi Allah sebagai intelligent designer. Ya, itu contoh-contoh yang diberikan dalam dunia. Jadi apa yang saya mau katakan dalam dua contoh yang pertama ini? Semua argumentasi ini, penemuan arkeologi, kemudian argumentasi ilmiah yang dibangun oleh para ilmuwan astronomi, saya anggap itu atau harus kita anggap sebagai pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Sains yang lahir dari argumentasi yang salah. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, alasan yang kedua adalah karena itu bertentangan dengan kitab suci. Jadi dia mengindoktrinasi kita. Ajaran-ajaran ini, saintis ini, mengindoktrinasi cara kita berpikir untuk keluar dari apa yang kita sudah invest selama bertahun-tahun tentang konsep penciptaan dan juga konsep bumi ini bulan. Perlu dirubah oleh tujuan dari teori-teori ini. Nah, hari ini kenapa kita perlu pelajari? Kita perlu memperkuat benteng pertahanan kita tentang konsep penciptaan yang dibuat oleh Allah. Nah, contoh yang lain. Di dalam contoh yang ketiga ya, Kejadian pasal 1, ada referensi di sana, penulis Sekolah Sahabat membuat referensi Kejadian pasal 1 ayat 14. Kita juga bertemu dengan sebagian atau salah satu dari siklus minggu penciptaan. Apa yang kita temukan di sana? Pada hari pertama, kita istilahkan forming and filling, membentuk dan mengisi. Hari pertama sampai hari ketiga adalah membentuk space, membentuk spasi. Dan hari keempat sampai hari yang keenam adalah mengisi spasi itu. Nah, yang dikutip oleh penulis Sekolah Sahabat dalam Kejadian pasal 1 ayat 14, di sana kita temukan informasi mengenai Tuhan menciptakan benda-benda langit, ya. Dan di sana tidak ada spesifikasi nama di sana. Tidak ada nama matahari, tidak ada nama bulan, tidak ada nama bintang di sana.
Tetapi Tuhan membuat generalisasi untuk menghindar sesuatu benda-benda ini menjadi objek penyembahan. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 14 sangat bersifat teologis, karena Kejadian pasal 1 itu bicara mengenai Allah. Ya, kenapa Allah tidak menyebutkan benda-benda itu? Supaya kita tidak memiliki obsesi untuk menjadikan benda-benda ini sebagai objek penyembahan. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena dunia purba, zaman dulu, abad pertengahan, sampai sekarang, masih ada oknum komunitas tertentu atau orang-orang tertentu yang menjadikan benda-benda alam ini sebagai objek penyembahan atau bisa dianggap sebagai dewa. Ya, jadi ini sangat penting, sangat signifikan untuk kita ketahui. Lalu yang kedua, dalam Kejadian pasal 1 ayat 7 ayat 18 sampai 24, kita juga bertemu dengan konsep dunia purba mengenai asal mula dari kehidupan. Kita tidak bahas ini karena sudah kita bahas tadi mengenai Atrahasis dengan cerita Enuma Elis. Apa yang mau ditekankan oleh Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 7, ayat 26, ayat 27? Dia mau mengatakan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu, ya, substansinya tidak berasal dari emas. Substansi kita ini tidak berasal dari besi, dari perak, dari tembaga. Tapi substansi kita ini diciptakan oleh Allah sejak pertama adalah dari tanah. Luar biasa. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Substansinya adalah bukan emas. Yang berharga adalah emas. Tapi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi substansinya adalah tanah liat. Tanah liat itu seperti tidak berharga. Tapi ini mau membangkitkan kesadaran setiap orang yang membaca Alkitab bahwa Allah itu Maha Kuasa atas kehidupan seseorang. Supaya kita menghargai nilai substansi yang sederhana ini, tapi memiliki value yang melebihi emas. Kan tanah kita ini kan, tanah akan kembali menjadi tanah. Itu konsep Alkitab. Tetapi substansi yang dari tanah ini harus dihargai melebihi emas. Karena apa? Karena diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan. Itu poin yang paling penting di sini. Poin yang kedua adalah supaya kita melalui struktur sosial manusia tidak mengobok-obok konsep sosial interaksi atau kekeluargaan itu dalam cara manusia. Maksudnya apa? Anda tahulah sekarang sebuah spirit yang sangat populer di Amerika, ya, LGBT. LGBT punya keyakinan adalah kita ini semua memiliki hak untuk menikah dengan sesama jenis. Ini sebuah spirit hidup yang menentang Allah. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Hebrew tidak ada gender netral. Ya. Kita cuma ada maskulin dan feminin. Nah, itulah sebabnya orang-orang perjanjian lama, kalau ada orang yang berintung, langsung mereka mengatakan bahwa ini menentang Allah dan pasti tidak masuk surga. Menarik memang. Tapi kita kembali pada argumentasi yang dibuat oleh Musa sebagai penulis Kejadian pasal 1, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perbedaan gender itu tidak membuat kita menjustifikasi perbedaan struktur sosial masyarakat. Sejak awal Alkitab kita ini menghargai perbedaan gender, laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan keluarga kita memiliki harmoni ini. Harmoni dalam perbedaan gender. Harmoni dalam perbedaan perspektif, cara berpikir. Itu dimulai dari sana. Nah, jika kita tidak percaya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, struktur sosial kita
struktur sosial kita akan jadi hancur dan kacau. Jadi ini adalah poin yang lain. Poin kedua yang terakhir. Poin kedua yang terakhir. Dalam Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11, kita bertemu dengan genealogi di sana. Ya, genealogi. Ada istilah di sana kronogenealogi. Krono itu dari kata kronos bahasa Yunani, artinya waktu. Genealogi artinya daftar keturunan. Daftar keturunan yang berjalan dalam waktu. Ya. Nah, kalau kita membaca Kejadian pasal 5, kita menemukan ada overlapping waktu di sana. Overlapping ini dianggap oleh para ilmuwan, para kritikus Alkitab untuk membuktikan inkonsistensi dari data yang diberikan oleh Alkitab. Itu kata mereka. Jadi genealogi ini, daftar di sana ya, kita temukan daftar. Ya, saya rasa saya tidak tahu, moga-moga saya salah. Kita jarang membaca ini genealogi. Apalagi kitab Tawarik, 1-2 Tawarik. Ya, karena membosankan, tidak menarik. Tapi bagi saya membaca ini, Kejadian pasal 5 ini, dalam tahun ini saya sudah membaca 2 kali. Kejadian pasal 11. Jadi Anda lihat di sana bahwa ada overlapping waktu di sana. Lalu para ilmuwan, para kritikus Alkitab berasumsi bahwa ada overlapping waktu ini menegaskan inkonsistensi dari data yang diberikan oleh Alkitab terhadap audiens. Inilah sebabnya acuan bagi mereka untuk mengambil sikap skeptis atau tidak percaya pada Alkitab. Kira-kira begitu. Ya. Dan apa tujuan dari genealogi ini? Untuk menunjukkan kepada pembacanya bahwa ada continuity atau keberlangsungan antara janji Allah yang sejak awal telah dideklarasikan oleh Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa janji Allah akan datangnya juru selamat akan datang melalui manusia. Itulah sebabnya data dalam genealogi itu tidak detail, hanya orang-orang yang prominent, yang sangat terkenal di data di sana. Dan juga bukanlah sebuah informasi sejarah yang detail, karena dia hanya memberitahu di sana. Kalau Anda pergi ke Matius pasal 1, ada genealogi di sana. Saya tidak tahu apa kita suka membacanya awal tahun. Saya suka membacanya awal tahun. Matius pasal 1 atau akhir tahun. Kenapa? Karena kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa di sana. Contoh saja, dalam genealogi Yesus, dalam Matius pasal 1, kita temukan 2 perempuan, nama perempuan, yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang satu adalah pelacur, ya, dan yang satu adalah orang kafir. Anda perhatikan di sini, genealogi bagi kita, bagi orang Israel, sangat penting untuk melihat di mana sih orang-orang digunakan oleh Allah untuk mendatangkan keselamatan melalui manusia. Dan sudah sejak awal, ya, memang Maria dalam Yesaya pasal 7 sudah diberitahu bahwa dia adalah perawan Maria, di mana Allah menggunakan dia untuk melahirkan Yesus. Tetapi sebelum Maria, sebelum kisah mengenai Yusuf dan Maria, banyak sekali orang terlibat di sana. Supaya Yesus sampai ke dunia ini, ada banyak orang yang tidak beres di sana, tapi digunakan oleh Allah. Inilah message yang mau disampaikan oleh penulis Alkitab. Mengapa dia menulis genealogi atau daftar keturunan? Saya rasa saya ini namanya Abin ini tidak lahir tanpa ada keturunan atau tanpa ada nenek moyang. Penting untuk saya. Sebuah masyarakat yang mementingkan konektivitas keluarga perlu ada genealogi. Nah, apa poin? Boleh waktu kita tinggal 2 menit. Oke, Pastor. Boleh? Ya, saya rasa hanya itu poin-poin penting yang saya kasih pada pagi ini. Dan kemudian tentang penciptaan itu Tuhan melalui penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru dia memiliki referensi. Tujuannya adalah supaya meyakinkan kita bahwa konsep penciptaan
di mana Allah sebagai aktor utama di balik penciptaan itu harus dipercayai oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Saya rasa itu adalah poin-poin penting yang perlu kita pelajari lebih lanjut dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Oke, terima kasih Pastor atas segala keterangan yang sudah diberikan kepada kami anggota Jemaat Teman Harapan tentang pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Oke, untuk kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada anggota jemaat. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Abin? Boleh? Saudara Ketua Sekion, silakan. Saudara Ketua Sekion, silakan. Oke, selamat sahabat semua. Baik, saudara, terima kasih Pendeta Blasius untuk penjelasan yang luar biasa untuk pada sekolah sahabat ini. Pendeta, mungkin saya hanya mau bertanya tentang pandangan kitab atau ya pandangan dari kitab Kejadian tentang binatang-binatang purba itu, Pendeta. Karena artinya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan sekarang ditemukan banyak sekali fosil-fosil binatang yang ribuan tahun katanya yang bentuknya raksasa. Nah, apa tanggapan kitab Kejadian tentang ini ataupun dari Mrs. White? Itu aja. Terima kasih, Pendeta. Oke, terima kasih pertanyaan dari Saudara Ketua Billy. Boleh kita langsung kepada Pendeta Abin Jonathan untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sekion. Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita ya. Kita tahu dari data historis yang diambil dari Alkitab, khususnya mengenai kitab Kejadian, kita tahu bahwa kita harus memiliki asumsi dasar. Itu dulu yang pertama. Bahwa seluruh ciptaan, termasuk dunia binatang, kerajaan binatang diciptakan oleh Allah. Itu dulu yang perlu kita tahu. Kemudian ada binatang besar, raksasa, dan sebagainya. Kita pahami itu, ada banyak situasi yang membuat binatang-binatang itu jadi punah. Saya kasih contoh, nanti kita akan lihat, saya akan sebutkan kutipan Ellen Goldwhite mengenai hal ini. Bahwa binatang raksasa itu diciptakan oleh Allah. Ya. Karakteristik dari binatang raksasa itu tidak bersifat konstruktif. Karena kita lihat T-Rex ya. Dinosaurus, jenis T-Rex. Dinosaurus itu ada banyak macam. Ada jenis T-Rex itu adalah binatang yang sangat kejam. Tetapi itu semua adalah informasi tambahan sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, sekarang kenapa tidak ada lagi binatang-binatang itu? Pertama, terjadi air bah. Binatang-binatang yang tidak bisa dikontrol, binatang-binatang yang tidak bisa lagi diberikan space saat sebelum air bah, tidak masuk dalam air bah. Itulah sebabnya ada beberapa spesies yang tidak lagi ada sekarang. Mungkin saya bisa kasih contoh ya, ini binatang yang berasal dari daerah saya, Komodo dragon, ya itu adalah salah satu spesies dari yang disebut oleh ilmuwan dinosaurus, karena di Alkitab itu tidak ada dinosaurus, yang disebut adalah behemoth. 3 tahun yang lalu saya diundang oleh para paleontologis Amerika untuk mengikuti penggalian arkeologis tentang dinosaurus. Yang hadir di sana dari ratusan orang cuma saya pendeta, termasuk Dr. Tobin dari UNAI, biologi, ya, biologis, dia adalah biologis. Dan yang menarik adalah hanya setengah dari kita, bukan Advent, hanya setengah dari kita yang mempercayai bahwa dinosaurus itu diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian saya membuat sebuah artikel yang saya presentasikan di pertemuan internasional mengenai mengapa dinosaurus itu jadi punah. Ada banyak argumentasi di sana, tapi intinya adalah saya mengikuti
tulisan Ellen G. White. Ellen G. White mengatakan binatang punah yang sangat ganas itu tidak bisa dikontrol oleh manusia. Makanya Tuhan tidak membiarkan dia masuk ke dalam bahtera. Dan itu saya presentasikan di beberapa pertemuan internasional seperti di Filipina dan di Thailand. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang paling bagus, dan mungkin kita ada waktu untuk membawa seminar mengenai dinosaurus dan binatang purba. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi itu Alkitabiah ya, binatang-binatang itu ternyata ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan yang baik oleh Pendeta. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada Pak. Oke, Saudara Stanley Walayan, silakan. Pendeta, dalam pelajaran hari Kamis cuma belum terlalu jelas bagaimana cara perhitungan tahun sejak penciptaan dunia ini sampai sekarang. Dikatakan umur bumi ini 6.000 tahun. Tapi menurut Alkitab perhitungannya bagaimana yang tepat supaya kita tahu betul secara hitung-hitungan. Jangan cuma katanya. Terima kasih Pendeta. Ya. Oke, pertanyaan dari Saudara Stanley boleh langsung oleh Pendeta, silakan. Bagus nih. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ini, Bapak Walian ini. Saya menulis artikel di soal bagaimana menyusun dari mana sih 6.000 sampai 7.000 tahun. Intinya adalah umur bumi kita ini tidak sampai lebih lewat dari 10.000 tahun. Apa yang saya temukan dan beberapa ilmuwan Alkitab dalam beberapa artikel ya yang dipublish di Andrews University Studies, kita menemukan kronologi dari perhitungan tahun itu berdasarkan umur, genealogi maksud saya. Jadi berdasarkan genealogi. Genealogi itu adalah, atau daftar keturunan itu adalah key point pertama untuk membuat perhitungan umur bumi. Ya, mulai dari genealogi yang pertama yang dicatat dalam Kejadian pasal 5, ya. Umur berapa Adam, lalu kemudian lahir anaknya, tapi waktu anaknya lahir dia masih hidup. Lalu kemudian sementara anaknya sudah besar, lalu kemudian dia mati, hitungan overlapping itu, kemudian hitungan umurnya dia, hitungan umur dari anaknya, hitungan umur dari cucunya, kita akan menemukan hitungan-hitungan. Contoh saja. Contoh. Kejadian pasal 5. Jumlah tahun yang dicatat di sana adalah 1.656 tahun. Dari mana itu? Hitungan dari overlapping waktu berdasarkan umur yang diberikan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 5. Dan dari situlah kita menemukan, oh ternyata dari Adam sampai Nuh itu ada 1.656 something, kurang lebih seperti itu. Jadi itu genealogi sangat penting sebagai basis untuk membuat perhitungan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kenapa sampai 6.000 tahun itu akan diurut kembali kalau ada genealogi yang kedua. Kejadian pasal 11. Ada genealogi yang kedua dari Nuh sampai Abraham. Ya, lalu kemudian dari Abraham sampai Yusuf atau sampai Yesus lahir. Kita temukan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 tahun, ya, dan kemudian kita hitung dari kelahiran Yesus sampai sekarang. Mungkin kita tidak cukup waktu untuk membahas ini bagaimana perhitungannya secara detail, tapi gambarannya itu. Gambarannya adalah genealogi itu adalah basis untuk membuat perhitungan. Kira-kira itu. Kira-kira Pastor bisa jelaskan umur bumi kita sekarang kira-kira bisa berapa tahun, Pastor? Ya, untuk persistensi umur bumi kita ini, menurut para ilmuwan banyak macam. Tapi mereka semua sepakat umur bumi ini belum sampai 10.000 tahun. Umur bumi kita ini belum sampai 10.000 tahun.
Dan itu masih dalam batas kewajaran dibandingkan dengan kalkulasi yang dibuat oleh para ilmuwan astronomi dan para arkeologis yang menegaskan, ya, apalagi evolusionis yang menegaskan bahwa umur bumi kita ini sudah lebih dari 1 miliar tahun. Karena mereka menganut teori bahwa origin of life itu hanya muncul melalui sebuah proses yang panjang. Kira-kira begitu. Nah, batas toleransinya menurut para ilmuwan, walaupun beda-beda persistensinya, tapi tidak lebih dari 10.000 tahun. Kira-kira itu. Berkisar sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun puasa kira-kira. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Kira-kira Saudara Stanley gimana? Bisa ya? Pak Stefanus meneruskan pertanyaan itu. Boleh, Saudara Ketua Sikon, silakan. Kalau pendapat dari organisasi kita ini menilai soal umur bumi ini ada itu pendeta, ada referensi? Ada referensi. Kita memiliki banyak buku dan jurnal artikel, ya. Kita punya banyak. Ya, dan saya 3 tahun lalu, tahun 2017, saya pergi ke Andrews dan penulis buku yang mempelajari umur bumi itu, penulisnya adalah mentor saya di negara bagian Wyoming yang menuntun saya untuk mengadakan penelitian, dan bukunya itu menjadi sumber handbook untuk School of Theology di seluruh dunia, dan yang saya pakai sekarang untuk di Fakultas Filsafat. Itu dari segi buku. Ada juga buku-buku yang lain. Tapi lebih penting dari buku adalah perhitungan yang ditanyakan oleh Pak Walean tadi itu. Bahwa ada memang perhitungan khusus yang dimuat di jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal kita adalah seperti Andrews University Seminary Studies, ada jurnal di sana di open access. Kemudian juga ada jurnal-jurnal yang lain yang di Biblical Research Institute dari Gereja Advent. Oke, terima kasih Pastor atas anggapan yang baik sekali tentang pertanyaan tersebut. Kita berikan kesempatan kepada yang lain lagi bertanya. Boleh bertanya? Saudara Yeri, silakan Saudara Yeri. Ya, terima kasih Pendeta. Pertanyaan saya adalah bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa Advent ya, yang mengambil jurusan geologi, di mana kita mempresentasikan sesuatu, kalau kita diminta presentasikan, kita mempresentasikan sesuatu yang berbeda tadi, umur bumi berjuta-juta tahun, kita mempelajari dan ujian, kalau kita tidak tulis begitu, ya kita tidak lulus. Padahal kita tahu itu salah. Jadi bagaimana posisi kita sebagai orang Advent, karena banyak mahasiswa geologi yang mengambil jurusan itu dari mahasiswa Advent. Oke. Ya, terima kasih Pendeta, langsung aja. Baik, ini pertanyaan dari Pak Laluyani ini sangat penting untuk kita pahami. Kalau di dunia institusi Advent, gampang saja. Kalau di UNAI yang mengajar biologi, yang mengajar sains religion adalah dosen biologi di UNAI yang saya tahu dari Dr. Tobing. Kalau di UNCLA yang mengajar sains religion itu adalah saya sendiri. Jadi bukan dari biologi. Ya, jadi kita integrated antara ilmu dengan konsep hubungan antara ilmu dengan agama secara konseptual. Jadi itu. Jadi kalau calon-calon pendeta diajar oleh, saya percaya di UNAI tidak mengajarkan teori evolusi. Tapi kalau seandainya bahwa calon pendeta itu diajar oleh biologis yang notabene menganut Darwinisme, itu bermasalah. Tapi saya rasa ini adalah hal yang kecil. Apa yang saya mau katakan ini, bahwa dunia pendidikan kita secara umum, baik Eropa, Amerika, dan juga di Indonesia, 90% literatur yang mengajar anak kita di SD umum ya, sekolah umum, SMP, SMU, ya. Di sini ada SMU dan beberapa waktu lalu saya pergi ke perpustakaan mereka mengenai sejarah.
dan mengenai biologi. 99% adalah penganut teori evolusi. Buku-buku pelajaran kita di Indonesia. Sebenarnya itu adalah masalah yang paling penting untuk kita di Indonesia, khususnya di pendidikan gereja Advent. Oleh sebab itu, kita perlu menanamkan prinsip dasar tentang teori tentang creationism itu, penciptaan itu melalui sekolah sahabat anak-anak. Sekolah sahabat anak-anak itu jangan dijadikan abal-abal lalu kemudian tidak didukung. Ini Jemaat Taman Harapan. Saya percaya semua berjalan dengan baik. Tapi ini pandangan saya. Tolong perhatikan secara serius pelajaran sekolah sahabat untuk anak-anak. Berikanlah dukungan moral, berikan dukungan finansial terhadap guru-guru sekolah sahabat anak-anak. Kenapa? Karena kita membangun sebuah fundamental pendidikan, ya kalau guru-gurunya mengerti. Jadi, kenapa kita perlu ini sekolah sahabat anak-anak ini seperti mini school ya? Karena di luar sana ketika dia tamat SD, sekolah di public school, 99% argumentasi, literatur, buku-buku, pegangan yang mereka punya itu adalah ditulis dibangun di atas konsep teori evolusi. Nah, ini tantangan bagi gereja ke depan, ya. Jadi kalau dia sekolah di SD Advent, SMP Advent, ya mungkin akan gampang untuk merubah. Ya, walaupun ditulis demikian, tapi kita mengajarnya demikian. Dan juga di Universitas Advent seperti UNAI, Pematang Siantar, dan UNCLA. Ya, jadi saya rasa tidak ada masalah. Masalah kita sekarang adalah kita dituntun oleh pemerintah. Nah, literatur dan buku yang diberikan oleh pemerintah itu adalah pada umumnya percaya. Dan saya mau kasih tahu pada saudara-saudara, saya pergi di Gramedia Pusat Jakarta, kemudian di Bandung, kemudian di Surabaya, lalu kemudian di Manado. Saya membuat akses terbuka mengenai buku-buku, contoh saja, tentang dinosaurus setelah saya pulang dari Wyoming. Dan 99% bacaan anak-anak kita mengenai dinosaurus itu adalah menganut teori evolusi. Nah, ini bahaya bagi kita. Nah, itulah sebabnya sekolah sahabat anak-anak itu dibantulah ya, didukung gitu ya, supaya anak-anak kita juga tidak walaupun mereka diajar nanti di sekolah tentang teori-teori yang bertentangan dengan Alkitab, tapi setidaknya di pelajaran sekolah sahabat anak-anak telah membangun sebuah fondasi yang kuat. Cara saya itu. Oke, terima kasih atas keterangan Bapak dari Pendeta Agin. Masih ada lagi satu pertanyaan terakhir, silakan. Sebelum kita masuk pada kesimpulan. Boleh, Stefanus. Silakan, Yan Poli, silakan. Ya, terima kasih. Pelajaran sekolah sahabat ini penjelasannya saya sudah dapat memahami, tapi masih ada hubungan dengan pelajaran yang lalu, karena ini adalah merupakan prinsip dan penerapan hidup. Mungkin nanti pendeta bisa menjawab. Pertanyaan saya sahabat lalu memang belum terjawab, tapi ada sudah memberikan jawaban sesuai dengan Alkitab. Pertanyaan saya kan, hari Sabat kapan dijadikan? Kemudian ada hubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa Allah tidak pernah berubah, maka tentang hari Sabat, hukum Sabat kita harus berhenti, kemudian menguduskannya dan kita dapat berkah. Nah, kalau itu memang benar-benar kita terapkan, jadi menurut pendapat saya seolah-olah kita ada rumah sakit, ada pendidikan berasrama, sepertinya bertentangan. Makanya kemarin saya bukan bilang mau berdebat, tapi saya mau mencari prinsip kebenaran karena terminologi ini dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja, sehingga membuat penafsiran yang berbeda-beda. Saya tidak akan bilang bahwa kita harus bekerja 7 hari, karena di situ ada bilang 7 hari penciptaan juga. Jadi kata terminologi ini kalau tidak ada pencerahan sebenarnya apa? Makanya pertanyaan saya, apakah boleh bekerja hari Sabat? Itu kan. Kemudian apakah orang berbakti karena lapar itu alasannya sehingga mereka boleh bekerja? Dalam tanda kutip. Jadi mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai hari-hari penciptaan. Kan
Hari pertama 2 sampai 6. Hari ke-7 kapan itu diciptakan? Kemudian ada hubungan dengan kata penciptakan. Kalau di Bible doktrin kita hari Sabat itu mengatakan menjadikan ataupun mengadakan. Saya baca di Bible doktrin itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat dijadikan. Nah, ini adalah merupakan kata kerja. Sehingga berhubungan. Nah, mungkin ada penjelasan lain untuk menjelaskan apa yang memang dimaksud bekerja di sana tidak boleh dan boleh. Sehingga praktek sekarang ini saya mau supaya penerapan hidup kita. Tiap hari Sabat kita, tiap minggu kita apa? Allah berubah dengan tentang menguduskan hari Sabat, sehingga ada lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip bekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja kepada Pendeta Abin Sunatan, silakan. Baik, pertanyaan yang baik sekali, Pak Panto. Boleh. Ya, baik. Ya, begini. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan kapan, ya, soal waktu ya. Ya. Jadi Sabat itu waktu dan kapan waktunya diciptakan, kan begitu kan? Sabat itu mengenai waktu dan kapan waktunya diciptakan. Ya. Oke, kita mulai dari Kejadian pasal 1 ya. Ada kata kerja di sana yang diulang-ulang, di repeat. Bara. Ya. Dan kata kerja yang pertama muncul di seluruh Alkitab adalah bara, menciptakan. In the beginning God created the heavens and the earth. Bereshit bara Elohim et hasamai wa et haeret. Dan itu diulang-ulang. Diulang-ulang kata bara itu muncul. Kejadian 1. Bara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau itu adalah sebuah kata kerja aktif, kata bara, lalu bagaimana caranya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sebuah tindakan aktif? Lalu kita tidak menemukan hubungan, karena istilah bara adalah kata kerja aktif. Lalu apa yang kita temukan dalam penciptaan? Cuma Tuhan bersabda. Jadilah, maka jadilah. Jadi cara Allah menciptakan tidak hanya bersifat aktif, tapi juga bersifat atraktif. Atraktif artinya bahwa kita berharap dia bertindak sesungguh luar biasa. Tapi dia cuma bilang, jadilah, maka jadilah. Jadi itu adalah kata bara yang aktif, tapi dia lakukan dengan hanya berbicara. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari yang ke-6. Sampai di sini jelas. Nah sekarang, kita tiba di hari Sabat. Kapan dia diciptakan dan bagaimana dia menciptakan? Dia juga Allah, jangan lupa, Allah itu selalu menunjukkan cara yang sangat eksklusif yang di luar logika kita. Ya. Apa yang terjadi di sana? Narator menyebutkan dalam Kejadian pasal 2, maka kita baca ya teksnya, Kejadian pasal 2. Demikian diselesaikan langit dan bumi. Ketika Allah pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nah, kita kembali kepada istilah bara. Bagaimana Allah menciptakan Sabat? Cara menciptakan Sabat berbeda dia cara menciptakan 6 hari pertama. Cara dia menciptakan 6 hari pertama hampir tidak ada hubungan dengan kata bara, tapi dia bersabda. Kemudian cara dia menciptakan hari ke-7 hampir tidak ada hubungan dengan kata bara karena kata kerja aktif. Tetapi dia katakan berhentilah ia pada hari ke-7, cuma berhenti. Dia tidak bersabda sekarang. Dia tidak bersabda, dia berhenti. Jadi berhenti itu adalah salah satu cara Tuhan menciptakan Sabat. Kenapa dia tidak berbicara di sini? Karena hukum ini yang kemudian kita baca di dalam early writings, tulisan-tulisan permulaan, hukum ini adalah hukum yang bercahaya di tabut perjanjian. Karena memberikan kekuatan. Kenapa dia memberikan kekuatan? Mengubah seseorang. Karena di dalamnya ada kuasa Allah yang memberikan contoh kepada kita semua. Kira-kira itu. Itu saya tangkap konsep yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Puli. Sekarang konsep yang kedua. Ya, ada institusi kita, ada Unklab, Unai, dan Pematang Siantar, dan universitas lainnya, termasuk AYAS,
dan kemudian rumah sakit. Tentu ada di sana kita memberikan makan kepada anak-anak. Begini, saya tidak mau masuk terlalu jauh mengenai masalah ini ya. Mengenai sebab di Loma Linda University juga mereka bahkan lebih ekstrim dari yang kita miliki di Indonesia. Tapi yang saya mau katakan ini, ya, supaya saya tidak terjebak pada konsep yang salah dari orang-orang lain. Begini, sahabat itu sebenarnya tentang siapa sih sebenarnya? Sahabat itu is all about God's action to each one of us. Sahabat itu menyangkut tindakan Allah terhadap kita. Itu poinnya. Jadi jika jika sahabat itu adalah menyangkut apa yang Allah lakukan kepada kita, dan kita memiliki kuasa melalui apa yang Allah lakukan, maka kita juga diberikan kecerdasan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat. Salah mengatakan bahwa Sabat itu adalah soal apa yang saya lakukan terhadap orang lain terhadap hari Sabat. Soal apa yang saya lakukan pada orang lain. Sehingga saya membenarkan untuk melakukan ini hanya karena apa yang saya lakukan itu benar. Pada poin ini saya mau menggarisbawahi bahwa Sabat itu bukan soal saya melakukan sesuatu. Sabat itu adalah soal apa yang Allah lakukan kepada saya. Jika Allah melakukan sesuatu pada saya, pasti saya akan berubah. Jika saya responsif, terbuka terhadap pekerjaan Allah, maka 6 hari berikutnya saya akan berubah. Maka kalau saya berubah selama 6 hari, saya tahu apa yang harus saya lakukan pada hari Sabat dan apa yang tidak boleh saya lakukan pada hari Sabat. Jadi itu ada teologi mengenai hari Sabat. Jadi saya tidak mau terjebak dengan kenapa orang ini memasak, kenapa orang ini tidak boleh memasak, dan kemudian institusi dan macam-macam. Ya, saya rasa itu adalah poin yang saya mau tegaskan. Jadi saya tidak mau masuk pada terlalu jauh mengenai kasus-kasus yang dilihat oleh anggota termasuk Bapak Puli ini. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih. Oke,